terdiri dari berbagai pulau yang dihubungkan oleh laut-laut. Itulah Indonesia. Terdiri dari berbagai latar belakang, suku, dan etnik. Itulah bangsa Indonesia. Walau berbeda, walau beragam, namun kita tetap satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Shalom Sobat Kristus. Wah, kembali lagi dengan Kak Fian di sini, Kak Erika, Kak Paula, dan tim musik yang akan melayani Sobat Kristus beribadah hari ini. Sobat Kristus, dari Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin yang lalu, apa nih aktivitas kalian? Belajar? Oh, atau mengerjakan tugas sekolah? Atau yang lainnya? Sobat Kristus, apapun kesibukan kalian, Kak Fian harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa, karena itu juga hal yang penting. Sobat Kristus, sekarang yuk kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan rasa syukur dan Kak Fian akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada hari ini
kami datang ke hadirat Engkau, membawa sembah dan rasa syukur kami. Tuhan, kali ini kami akan beribadah. Tuhan sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar kami dapat menerima firman yang daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Kristus, gak kerasa kita sudah ada di minggu 2, 3, minggu keempat di bulan Agustus. Jika beberapa minggu lalu kita telah belajar sila yang pertama, sila yang kedua, dan minggu lalu kita belajar sila yang ketiga, kali ini kita akan belajar sila yang keempat, yang merupakan sila dengan kalimat yang paling panjang di antara sila-sila yang lain. Dan waktu Kak Fian sekolah dulu, Kak Fian sering salah nih nyebutin sila ini. Tapi Kak Fian yakin kalian pasti hafal kan sila yang keempat? Mari kita bacakan bersama-sama yuk Sobat Kristus. Kita bacakan bersama-sama ya kakak-kakak. Sila yang keempat. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dalam lambang banteng. Wah, tapi apa sih sebenarnya arti sila ini? Sila keempat mengingatkan kita agar dalam melakukan segala sesuatu sebaiknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Serta jika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Sobat Kristus, hikmat dan kebijaksanaan juga diceritakan di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27 tentang Raja Salomo yang memimpin bangsa Israel dengan hikmat dan kebijaksanaan. Alkitab juga menjelaskan dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima, apabila kita ingin mendapatkan hikmat, kita harus meminta kepada Allah. Apa yang kita minta di dalam Tuhan, dengan hati yang benar, Tuhan pasti akan menyediakan. Lihat Sobat Kristus, bagaimana Tuhan sangat baik dan sungguh baik bagimu dan bagiku. Sekarang Kak Fian undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan, terima kasih karena Engkau amat baik dan sungguh baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Biarlah Tuhan ada di dalam kita, bergerak di seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan kuasa kasih-Nya. Yesus, Dia baik bagiku dan bagimu. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sambil bertepuk tangan katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Pujikan lebih keras lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
Silakan duduk kembali. Sobat Kristus, bersama-sama kita akan membacakan ayat emas kita minggu ini yang terdapat pada Amsal 16 ayat yang ketiga. Kita bacakan bersama-sama dengan Kak Fian, Kak Erika, dan Kak Paula ya. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi dari alamatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sobat Kristus, ayat ini punya arti yang bagus sekali loh. Jika Sobat Kristus berdoa apa yang Sobat Kristus inginkan, dan sambil berdoa juga sambil dilakukan, maka apa yang telah didoakan dengan usaha dan kerja keras bisa dapat menjadi nyata. Contoh, misal Kak Fian punya cita-cita ingin menjadi penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Wah, maka Kak Fian harus pastinya berdoa, namun juga diiringi dengan belajar. Belajar dari buku paket bisa, dari buku catatan teman juga bisa, dari kamus boleh, atau dengan kita menonton film bahasa Inggris sambil kita membaca terjemahannya di bawahnya, itu juga bisa. Nah, kalau Sobat Kristus punya cita-cita dan keinginan apa nih? Ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan melakukan yang kita inginkan dan doakan. Pastilah rencana atau cita-cita kita diberkati Tuhan. Jangan takut dan bimbang karena Yesus selalu ada untuk Sobat Kristus, juga untuk Kak Fian, Kak Erika, dan Kak Paula. Hai kawan, dalam hidup ini apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau senangkan dirimu? Hei, kamu hebat, Dia yang buat. Kamu pintar, Dia yang buat. Puji Dia, muliakanlah namanya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima Dia. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Kamu hebat, Dia yang buat. Kamu hebat, Dia yang buat. Kamu pintar, Dia yang buat. Puji Dia, muliakanlah namanya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima Dia. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Karena Tuhan selalu ada untukmu. Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Non, ayo sini. Bantu Mama bereskan meja makan. Sebentar lagi Papa pulang loh. Duh, lagi tanggung gini Mama panggil. Ya Ma, bentar lagi. Non, ayo mau sampai kapan mainnya? Mama butuh dibantu ini. Non, gak kasihan ya sama Mama? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. I'm coming, Ma. Shalom Sobat Kristus, jumpa lagi dengan Last Berting. Tetap sehat dan tetap semangat beribadah. Hari ini kita akan membicarakan tema tentang tidak menunda melakukan firman. Nanti diambil dari 2 Raja-Raja
pasal 4 ayat 1 dan sampai 7. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan agar Tuhan mampukan kita untuk melakukan firman kebenarannya. Karena Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah kembali. Walaupun masih dalam ibadah online. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan. Dan kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk mengerti, menyimpan dan melakukannya. Karena itulah yang Tuhan sebut berbahagia. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu? Ya, kita baca ya. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pak, tadi aku ketemu Erika. Dia nggak bisa belajar online dan nggak punya kuota. Boleh nggak kita bantu, Pak? Kita bantu dalam hal apa? Belajar online. Oke, di rumah kita? Iya. Oke, nanti Papa siapin ruang depan ya. Makasih, Pak. Oke, anaknya Papa pintar. Akhirnya hari ini ada waktu santai. Tapi habis ini ngapain ya? Ngechat, main, apa tidur? Tapi kamar kotor. Ya udahlah, mending bantu mama. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sobat Kristus, tadi Sobat Kristus sudah lihat dengan beberapa drama yang dimainkan oleh teman-teman kalian. Intinya mereka segera melakukan firman yang mereka ingat atau yang mereka dengar. Kalau tadi Sobat Kristus ingat adegan yang kedua, apa coba persamaan dan persamaannya dengan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 yang baru saja kita baca. Yang pertama, mereka sama-sama punya kesulitan. Di 2 Raja-Raja pasal 4 dikatakan ada seorang janda, istri dari seorang nabi yang sedang mengalami kesulitan karena suaminya sudah meninggal dan sekarang penagih hutang akan mengambil kedua anak laki-lakinya karena ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Nah, kalau dari drama yang kedua tadi kita lihat Jesslyn, teman Jesslyn punya kesulitan untuk belajar online karena orang tuanya tidak punya uang untuk membeli kuota. Sehingga ia tidak bisa belajar dan itu akan mempengaruhi sekolahnya. Nah, persamaan yang kedua, sama-sama mereka dalam kesulitannya mereka berbicara kepada seseorang. Janda itu berbicara kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa memberitahukan jalan keluarnya. Suruh apa? Suruh kumpulin bejana-bejana kosong.
kemudian diisi oleh bejana ya yang berisi minyak dari janda itu. Nah, sedangkan dari drama yang kedua kita tahu teman Jesslyn berbicara kepada Jesslyn, dia punya kesulitan, gak bisa belajar online karena gak punya kuota. Yang ketiga, sama-sama mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kita tahu tadi akhirnya janda itu menjual minyak yang sudah dikumpulkan dalam bejana dan akhirnya dia bisa membayar hutang, anaknya tidak perlu dijadikan budak, mereka hidup cukup dari kelebihan uang yang didapat dari menjual minyak. Sedangkan teman Jesslyn akhirnya bisa belajar online karena Jesslyn mau mengajak temannya belajar di rumahnya. Nah, satu kata kunci yang sama-sama ada di dalam baik di 2 Raja-Raja pasal 4 maupun teman Jesslyn tadi atau drama yang kedua, mereka sama-sama begitu mendengar firman Tuhan, mereka segera melakukannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus segera melakukan firman Tuhan yang kita ingat atau kita dengar atau kita baca? Apakah Allah marah kalau kita tidak melakukan firman? Apakah Allah kita pandang seperti seorang diktator yang semua perintahnya harus dituruti dengan segera, kalau tidak dia akan marah? Benarkah Allah kita seperti itu? Ya, sudah pasti itu pendapat yang salah besar. Yang benar adalah Allah itu kasih. Allah yang penuh kasih, merancang dunia dengan segala kebaikannya. Sobat Kristus, ingat bagaimana kita kejadian? Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu teratur. Mana Allah menciptakan satu persatu dalam urutannya supaya ada tempatnya, ada makanannya yang cukup. Setelah selesai menciptakan langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia, Allah berkata sungguh amat baik, sangat baik. Namun manusia tidak bisa menikmati kebaikan Allah karena manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya manusia terikat oleh dosa. Kristus datang dalam dunia, Kristus membebaskan kita dari kuasa atau ikatan dosa. Tetapi iblis masih ingin kita terus jatuh dalam dosa. Iblis ingin kita mendengarkan bisikannya atau suaranya supaya kita kembali menjadi budak dosa. Iblis memakai kesulitan yang sobat Kristus dan dosa alami supaya kita meragukan kasih Allah. Benarkah Allah peduli? Benarkah Allah baik? Benarkah Allah memberkati kita? Sobat Kristus, mungkin mengalami kesulitan di mana aja, di rumah. Mungkin sobat Kristus merasa gak dikasihi sama orang tua, atau karena orang tua sedang mengalami kesulitan keuangan, khususnya pada saat pandemi ini. Di mana lagi sobat Kristus bisa mengalami kesulitan? Ya, di sekolah. Teman-teman yang tidak seiman kadang-kadang sering mengejek kita orang-orang Kristen. Ya, mereka terus mendorong kita berbuat dosa. Sobat Kristus, tidak enak kan kalau kita dibully, dikucilkan karena kita tidak mau mengikuti cara hidup mereka. Atau sobat Kristus juga bisa mengalami kesulitan. Kenapa? Kesulitan untuk belajar dengan baik. Mungkin sobat Kristus sudah belajar, tapi nilainya ya pas-pasan. Apalagi yang membuat kesulitan? Diri kita. Apalagi sobat Kristus mulai remaja. Kadang-kadang remaja suka sekali galau. Ya, karena merasa tidak pede, merasa serba salah, merasa tidak ada yang mengerti. Terus khawatir gimana ini masa depan. Ya, apakah nanti saya bisa jadi orang sukses? Apakah saya bisa punya pekerjaan yang baik? Ada macam-macam kesulitan. Nah, iblis bisa memakai kesulitan tersebut untuk menggoyahkan iman sobat Kristus terhadap Allah yang penuh kasih. Nah, supaya kita tidak masuk dalam perangkap bujukan iblis, kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan segera. Supaya pikiran kita tidak dikuasai oleh yang jahat, kita harus terus berfokus pada firman Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang sedang juga mengalami kesulitan.
baik secara ekonomi maupun secara imannya. Bukankah itu yang terjadi di negara kita saat ini? Pandemi banyak membuat kesulitan keuangan bagi sebagian besar kita. Mungkin juga Sobat Kristus keluarganya ada yang seperti itu. Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang hidup kita juga tidak mudah, bukan? Tapi ingat, kalau kalian mengalami kesulitan, baca lagi ya Filipi pasal 4 tadi. Nah, Sobat Kristus ingatlah, Allah ingin kita melakukan firman dengan segera. Supaya apa? Supaya Allah yang baik itu, yang penuh kasih, Dia segera menolong dan memberkati kita. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kitab Kejadian dibuka dan ditutup dengan ayat yang begitu indah. Allah melihat segala sesuatu amat baik. Kemudian manusia jatuh dalam dosa sehingga semuanya kacau menjadi tidak baik. Kristus datang mati di kayu salib untuk membereskan semua kekacauan yang disebabkan oleh dosa. Sobat Kristus ingat Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi intinya Tuhan kembali lagi mengingatkan manusia. Dia sudah berkarya, Tuhan Yesus sudah berkarya, Tuhan Yesus sudah datang memampukan Sobat Kristus dan Lause untuk apa? Untuk pada saat mengalami kesulitan, kita segera mendapat pertolongan. Kita cepat melakukan firman Tuhan karena itu yang terbaik. Karena Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau kita hidup di jalan. Sobat Kristus mau melakukan firman, membaca, menyimpan, melakukannya dengan segera. Karena apa? Karena itulah yang disebut berbahagia. Kita kembali terhubung dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan untuk menjatuhkan kami, tapi untuk melihat mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak meragukan kasih. Tolong kami untuk segera melakukan firman yang kami baca, yang kami ingat, yang kami dengar. Tolong kami Tuhan, bila kami yang kecil ini, kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Karena mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang selalu hadir menolong, memberkati kami dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Sobat Kristus, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk kesehatan keluarga. Dan yang kedua kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman saya, kamu dan juga keluarga kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sangat baik ya Tuhan pada hari ini. Kami ingin membawa doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami yang sedang tidak enak badan ya Tuhan. Baik sedang mengalami gejala pilek maupun gejala batuk. Tuhan, berkatilah masing-masing dari mereka agar mendapatkan kesembuhan dan biar Tuhan yang pulihkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah pertumbuhan iman saya dan juga keluarga saya ya Tuhan. Walaupun kami beribadah melalui daring, namun kami percaya ya Tuhan, apabila kami beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu menyertai dan iman kami akan bertumbuh ke arah Tuhan saja. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami serukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Kristus, Kak Fian undang kita untuk bangkit berdiri. Kita ingin akhiri ibadah kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan saja. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan
Hai Sobat Kristus, kita masih ada dalam suasana kemerdekaan. Sebagai warga Indonesia, kita mencintai negara kita. Kalau kita lihat dekor kita, ini ikon Indonesia kita. Komodo, yang sebelah sini badak, dan masih banyak lagi. Jadi Indonesia kita itu Indonesia yang luar biasa. Sobat Kristus, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Saatnya Loso Sony akan bacakan kuis. Perhatikan baik-baik ya. Dalam cerita firman Tuhan tadi, apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepada seorang janda setelah janda itu menceritakan kesulitannya? Sekali lagi, dalam cerita firman Tuhan tadi, apa yang diperintahkan Nabi Elisa kepada seorang janda setelah ia menceritakan kesulitannya kepada Nabi Elisa? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format nama spasi, nama pos Sekolah Minggu, spasi dan jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus yang jawabannya paling benar dan akan mendapatkan hadiah dari guru Sekolah Minggu. Mengingatkan buat Sobat Kristus semuanya, jangan lupa selalu membaca renungan harian. Kalau belum punya buku renungan harian, bisa telepon kantor gereja. Yang pra-remaja, ikuti renungan harian kita lewat grup WA kita. Semangat terus membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, Sobat Kristus, kalau ingin memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening gereja kita yang nanti akan muncul. Lalu kalau punya QRIS, silakan minta tolong orang tua untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Oke, itu saja pengumuman dari Loso Sony. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.